Doa mulai. Adik Bu. Dari Ibu Yani. Adik Bu. Pembelajaran hari ini yaitu tentang bahwa sisi ya. Nah, kalau kemarin tentang pembukaan, luas pembukaan tabung. Sekarang adalah dengan volume tabung ya. Kompetensi dasarnya yaitu membuat simulasi luas permukaan atau volume tabung berbagai kalkulasi silpung yaitu tabung ya. Di sini ada tabung, seruput dan bola. Nah, sini tujuan pembelajarannya dengan menentukan siswa menentukan luas volume tabung dengan tepat. Yang kedua, siswa menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan luas dengan volume tabung dengan angka dan jawabannya tepat. Nah, di sini ada peta konsepnya juga. Di situ kalau tabung posisi lampu ada 3 ya. Yaitu apa nak? Pertama apa? Tabung. Terus ya, tabung merupakan bangun ruang sisi lengkung yang alas dan bentuknya itu berupa lingkar. Tabung itu berbentuk apa? Kalau alas atau tutup dan alasnya itu berbentuk apa? Lingkaran. Ya. Di sini ada unsur-unsur tabung. Unsur tabung terdiri dari jari-jari diameter. Dan titik tabung itu, jari-jari tabung adalah setengah dari titik pusat. Ini volume tabung. Nah, volume tabung ini kalau luas lingkup tabung itu luas persegi panjang kali lingkaran di alas kali di dengan rumus apa? 2pi RT. T itu adalah apa? Ya. Nah, luas seluruh sisi tabung itu luas seluruhnya adalah luas alas. Ini luas alas tambah luas atas ditambah dengan luas selimut. Luas alas dan luas atas ini kan ada lingkaran dengan rumus apa? PR kuadrat ditambah PR kuadrat sama dengan 2PR T. Ini ya. Nah, jadi 2PR sama tambah 2PRT hasilnya 2PR yaitu kali R tambah T itu Pak. Masih ingatkah kalian contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu kayak tabung apa? Nah, sebenarnya ya susu, kapas pupuk, dan pipa air. ya boleh. Bisa juga seperti tiang listrik, beduk dan kaleng sate. Oke.
tahu? Bola kaki ya, bola pingpong, bola plastik, kelereng. Itu bentuk Bola. Ingatkan kalian ya pada pertanyaan ini sebelum itu ya. Kalau ini baca-baca nomor luas sini. Di sini sudah ada tabung. Dan di situ ada gambarnya ya. Nah itu gambarnya apa? Kalau tabung itu dengan Coca-Cola ya. Saya Coca-Cola. Coca-Cola yaitu Bola sepak. ya bola kaki ya. Boleh kelereng. Kalau ini adalah unsur-unsur tabung. Unsur tabung itu ada alas tabung ya. Ini alas tabung. Ya, alas tabung, tutup tabung, selimut tabung mana? Nah, tutup tabung yang mana? Coba. Tutup tabung adalah ini ya kan? Alas tabung. Bawah. Mungkin ada yang tahu selimut tabung yang mana? Ini kan? Ini selimut tabung kan? Nah, tinggi tabung adalah ini, yaitu apa nih? T. T itu adalah tinggi. Sedangkan jari-jari ini O ke B yaitu dia jari-jari atau setengah dari dia diameter. Mana diameter? C ke D itu adalah dia diameter. Ini luas permukaan tabung. Kalau luas permukaan tabung itu rumusnya pi r kuadrat kan, luasnya 2πr kali T yaitu πr kuadrat. Nah, di sini ada 2 lingkaran dan siswa persegi panjang. Ini tabung itu apa kalau luas permukaannya? Itu 2L sama dengan 2L lingkaran, ya kan? Lingkarannya ada 2 ditambah L 1 persegi, ini kan? 1 persegi yaitu L sama dengan 2πr kuadrat tambah P kali D. Panjang kali tinggi ya, sama dengan 2πr kuadrat sama dengan 2πr tambah T sama dengan 2πr kali R tambah T itu pada luas permukaan tabung. Kalau volume lagi, volume adalah luas lingkaran dikali T. Luas lingkaran dikali T. Rumus volume apa? Apa rumusnya? Pi R kuadrat dikali D. Contoh soalnya, jika tinggi tabung adalah 16 cm dan jari-jari lingkaran alas tabung adalah 7 cm. Nah itu pada contohnya ya. Maka luas permukaan tabung apa? Luas permukaan tabung kalau luas permukaan tabung apa? 2πr R tambah T. Kalau Pi itu nilainya adalah 22/7 atau 3,14 ya. Nah, di sini 2 kita P-nya adalah 22/7. R-nya berapa? R itu adalah jari. Berapa jari-jarinya? 14. Di situ kan 14 jari-jarinya ya. Di sini jari-jari lingkaran alas tabung adalah 7. Karena dia diameternya itu adalah 14 ya. Itu adalah jari-jarinya. Nah, ini sebuah skala yang berbentuk tabung. Nah, masalah tabung dengan diameter alasnya berapa? 7 cm dan tingginya 8 cm. Nah, jika dan kaleng tersebut digunakan untuk menampung 7.700 liter air, maka diperlukan kaleng sejumlah berapa? Jawabannya yaitu volume kaleng seperempat di D wadah. D itu adalah diameter. Nah, di sini P-nya itu 22/7 kali 7 kuadrat kali 8 dengan 308. Jadi volume tabung, volume kalengnya adalah 308 cm kubik yaitu 7.700 liter ya, sama dengan 7 berapa? Hasilnya 25.000. Jadi jumlah kaleng yang dibutuhkan sebanyak 25.000. Masih ingatkah kalian bagaimana dari luas permukaan? Luas persegi panjang?
volume tabung dan ini tadi sudah ada volume tabung dengan jari-jari tabung. Ingat? Coba. Luas lingkaran dalam ruang sisi lengkung adalah ruang yang ditempati oleh lingkaran pada bidang dua dimensi. Luas persegi panjang pada bangun ruang sisi lengkung adalah mencari luas yang ditempati persegi panjang dalam batasnya luas sama dengan panjang kali lebar, L sama dengan P kali L. Ya, itu ininya. Volume tabung yaitu luas alas luas lingkaran kali tinggi. Bila tinggi tabung adalah T, maka rumus volume tabung adalah volume tabung sama dengan PR kuadrat kali T. Ingat ya, dan itu jika kalian sudah berkumpul pada kelompoknya masing-masing yang sudah ditentukan, ya coba bangun dulu untuk semangat, kita briefing dulu. Nah, semangat ya. Tepuk semangat happy. Pagi-pagi, semangat pagi, harus happy. Tunjuk gigi. Iya. Nah, ini satu lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 4 kali. Semangat, semangat. Masih ingatkah kalian, ya? Masih ingatkah kalian tentang dalam kehidupan sehari-hari itu yang kita lakukan pada tabung? Nah, kalau di dalam ini apa? Ruangan kita ini apa? Tabung. Contohnya dari tempat sehari-hari apa? Coba. Ya belum. Kata apa? Apa lagi? Bel. Apa lagi? Apa lagi? Les. Nah, berarti seperti itu ya. Nah, berarti sudah ingat ya sekarang? Baiklah adik-adik, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar untuk menghitung volume tabung jika diketahui jari-jarinya. Adik-adik bisa perhatikan di sini sudah ada gambar sebuah tabung di mana jari-jarinya 21 cm kemudian dengan tinggi 25 cm. Nah, rumus yang kita gunakan untuk menghitung volume tabung yaitu luas alas dikalikan dengan tinggi. Perhatikan, tabung alasnya itu berbentuk lingkaran, sehingga rumus yang kita gunakan adalah rumus untuk menghitung luas lingkaran. Rumus volume dengan menggunakan rumus luas 1/4 V dikali D kuadrat. Adik-adik bisa lihat di pembelajaran sebelumnya ini sudah kita bahas ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Untuk menghitungnya kita hanya perlu mengikuti rumusnya saja. Perhatikan di sini V itu ketentuannya ada 2 ya, yaitu 22/7 dan 3,14. Nah, sekarang perhatikan jari-jarinya adalah 21 cm. Nah, 21 ini merupakan kelipatan 7, sehingga yang kita gunakan adalah 22/7. Maka kita tuliskan 22/7 dikali R kuadrat berarti jari-jarinya dikali 21 dikali 21, kemudian dikali sama dengan 3,14, kemudian dikali jari-jarinya adalah 6, maka dikali 6 dikali 6 dikalikan dengan tingginya yaitu 10. Kita hitung 6 dikali 4 sama dengan 24, 4-nya kita letakkan di bawah 6, kemudian 2-nya kita sisipkan di atas. Selanjutnya yaitu 3 dikali 1 sama dengan 3, tambahkan dengan 1 ini, hasilnya menjadi 4. Nah, kemudian sekarang yang terakhir adalah 3 dikali 3, hasilnya sama dengan 9. Mungkin setelah kalian menonton video ada yang bertanya? Ada? Nah, kalau tidak ada, Ibu akan bertanya ya tentang soal kod. Nah, di sini soalnya yaitu bagaimana bentuk selimut tabung, ya.
tabung adalah selimut tabung berbentuk persegi panjang dengan alas dan atasnya berbentuk lingkaran. Sama seperti persegi panjang, selimut tabung memiliki unsur panjang dan lebar. Dari selimut tabung yang merupakan kelilingan dari alas lawan panjangnya adalah tinggi dari tabung itu sendiri. Teman-teman, yaitu dia ada berdua lingkaran dan satu persegi panjang. Yang kedua, berapa banyak sisi dari tabung dan bagaimana cara untuk mendapatkan rumus volume tabung? Bagaimana cara mendapatkan rumus volume tabung? Kami akan menjawab. 1. Bangun ruang tabung mempunyai 3 buah sisi, yaitu sisi lengkung, sisi atas, dan sisi bawah. Sedangkan tabung mempunyai 2 rusuk, tetapi tidak mempunyai titik sudut. 2. Volume tabung yaitu luas alas lingkaran kali tinggi tabung. Bila tinggi tabung adalah D, maka rumus volume tabung yaitu IR kuadrat kali T. Nanti kalau ada Apa yang dikatakan coba baca? Kami dari kelompok 3 ingin bertanya pada soal bagian 4. Permukaan pada tabung terdiri atas 3 bagian. Bagaimana bentuk dan luas pada tubuh tabung, selimut tabung, dan alas tabung? Mungkin kelompok yang lain bisa menanggapi dan menjawabnya. Terima kasih. Kelompok 1 akan menjawab setelah kelompok kami berdiskusi bersama pada soal bagian 4, yaitu tabung terdiri atas 3 bagian, di mana atas selimut seperti pada gambar pada soal LKPD. Yang pertama, tutup tabung yang berbentuk lingkaran dengan luas, yaitu luas tutup tabung sama dengan luas lingkaran, yaitu dengan rumus L sama dengan 2πr. Yang kedua, alas tabung yang berbentuk lingkaran dengan luas, yaitu luas alas tabung sama dengan luas lingkaran, yaitu dengan rumus L sama dengan 2πr. Yang ketiga, selimut tabung berupa bidang bangun datar jika dibuka dilemparkan berbentuk persegi panjang dengan luas, yaitu luas selimut tabung sama dengan luas persegi panjang sama dengan L sama dengan panjang kali lebar. L sama dengan P kali L sama dengan L 2πr. pada tabung itu atas, selimut, dan alas. Yaitu atas dan alas itu berbentuk lingkaran dan selimutnya berbentuk persegi. Pada pertanyaan lagi, ya terus juga. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya pada bagian soal itu. Sebuah benda berbentuk tabung memiliki luas alas 616 cm per 2. Jika tinggi benda adalah 20 cm, berapakah volume benda tabung tersebut? Mungkin kelompok lain bisa menjawab. Diketahui luas alas sama dengan 616 cm per 2. Tinggi benda sama dengan T sama dengan 20 cm. Volume tabung luas alas kali D. P sama dengan 616 kali 20. P sama dengan 12.320 cm per 3. Jadi volume benda tabung adalah 12.320 cm per 3. Pertanyaannya, selanjutnya di situ tadi LKPD itu ada eksperimen ya.
tingginya itu berapa kalau disusun semua ataupun 26 Bu. Kita sudah dapat begini kan? Nah, kalau dia kelipatannya karena bukunya berarti dia nggak kelipatan yaitu 22 kalau yang bukan berarti ya. Mempresentasikan hasil eksperimennya di sini Kak, nggak boleh eksperimen di sini tambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembuktian eksperimen untuk menentukan volume tabung dari koin Rp500 sebanyak 12 buah. Setelah kami mendiskusikan bersama kelompok, kami dengan mencari diameter. Diameter koin 24 mm. Maka diketahui diameter koin 24 mm. Jadi diameternya yaitu 24 ya, hitungannya 24 mm. Diameter 24 bagi 2 sama dengan 12, maka jari-jari sama dengan 12 mm. Jadi Tebal atau tinggi satu koin sama dengan 2,5 mm. Tinggi 12 koin sama dengan 2,5 kali 12 sama dengan 30 mm. tingginya 2,5 dikali 12 mm. Terus Ditanya volume tabung pada koin. Jadi rumus volume tabung PR kuadrat kali T. Volume sama dengan 3,14 kali 12 pangkat 2 kali T. Maka yang dijawab dulu yang di dalam kurung. Jadi 12 pangkat 2 sama dengan 144. Jadi di bawahnya kita tulis volume sama dengan 3,14 kali 144 kali 30. Volume sama dengan 3,14 kali 4.320. Volume sama dengan 313.564,8 mm pangkat 3. ini ada yang bertanya? Boleh, terus coba ya. Kami dari kelompok 3 mau bertanya bagaimana cara mencari diameter dan tinggi koinnya. Mencari diameter kita ukur uang koin dengan penggaris dan hasilnya diameter 24 mm. Diameter 24 dibagi 2 sama dengan 12. Dan jari-jarinya adalah 12 setengah jari diameter tersebut. Mencari tinggi satu koin adalah kita ukur koin, yaitu 2,5 mm. Dan kita kalikan dengan 12 koin, yaitu 2,5 kali 12 sama dengan 30 mm. Sampai kita mencari volume tabung sama dengan PR kuadrat kali T dengan hasilnya 13.564,8 mm pangkat 3. Terima kasih. Dan tepuk tangan untuk kelompok. Terima kasih. Berarti koin tadi dia boleh kan tebalnya tadi kan 2,5 mm dikalikan dengan 12, boleh juga dengan disusun menjadi sampai dia berbentuk tabung, yaitu menjadi 12 koin ya. Disusun nanti kita hitung dari begitu yuk berapa dia. Dia ada hasilnya 30 mm dalam 12 koin yang berbentuk tabung. Kita sudah paham ya tentang bentuk tabung. Mungkin ada anak ibu semua mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ya, terus Kesimpulan dari kelompok 2. Cara menentukan volume tabung yaitu luas alas luas lingkaran kali tinggi. Bila tinggi tabung adalah T, maka rumus volume tabung adalah volume tabung sama dengan Pi R pangkat 2 kali T. Sedangkan jari-jari tabung adalah terdiri dari satu persegi panjang dan dua lingkaran berupa tutup dan alasnya. terima kasih. Nah, sekarang coba siapkan HP-nya. Kita ada kuis ya. Nah, ini saya bagi
melanjutkan listnya, ya. Kita untuk mengisi kuisnya yaitu kuis ya, 10 pertanyaan. Ini nomor kodenya 8171726. Sudah? Sudah? Oh. Untuk ini coba untuk refleksi aja ya. Refleksi apakah pada saat mengikuti pelajaran ini dan sama dari bahwa kan? Nah, terima kasih Anak Ibu untuk kesimpulan untuk hari ini, pelajaran hari ini, refleksi dan mengisi kuis ya. Kalau ada terkendala pada jawabannya ya. Mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Kita nanti ya untuk pembelajaran selanjutnya yaitu tentang